hari ini kita perlu memperbaharui apa yang sebenarnya menjadi target dan kiat kita dalam mempelajari tahsin Al-Quran. Ya, jadi kita hidup ini punya target, Bu. Kalau kita nyari rezeki itu ibaratnya, oh aku nak bercita-cita pengen umroh, maka harus nabung. Aku pengen berangkat haji, nak daftar. Apa cang mau berangkat daftar tidak? Nada, Bu. Nah, jadi segala sesuatu itu punya target dan punya usaha. Tapi apalah artinya usaha tanpa berdoa? Ibu usaha terus tercapek-capek singgahnya, tapi tidak berdoa dan berserah kepada Allah juga tidak ada artinya. Jadi usaha terus, doa jangan putus. Lalu apa target dan kiat ketika kita belajar tahsin? Tujuannya adalah membenahi bacaan Al-Quran. Yang tadinya cuma tahu alif, ba, ta, cak ipin upin kan? Sa, jim, ha, kho, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ada cak nyanyi upin ipin, tapi saat penyebutan dalam target kita, bacaan kita itu harus lebih baik. Apa yang disebut dengan huruf-huruf itu maka kita kenal dengan sering saya sampaikan makharijul huruf. Dari kata bahasa Arab khoroja itu keluar, huruf itu huruf, tempat keluarnya di mana itu? Ya di mulut. Ya, melalui suara. Jadi keluarnya berasal dari mulut. Mulut ini banyak bagiannya. Ada bibir, ada tenggorokan. Tenggorokan pun ada ujung, ada tengah, ada awal. Nah, ya. Jadi ini tempat makharijul huruf. Lalu targetnya adalah duiko. Ya, dua macam target belajar tahsin. Pertama membaca lancar, kedua membaca benar. Duiko baik. Nah, tapi nak dulu ini yang mana dulu? Lancar apa benar? Coba, siapa suara benar, siapa suara lancar? Benar. Nah, kalau benar pasti lancar. Kalau lancar belum tentu benar. Jadi dua itu target ngaji tahsin. Bacaan yang benar harus berawal dari makharijul huruf, lalu kita tambahkan namanya ilmu tajwid. Apa tuh? Hukum-hukum tentang membaca siapa itu di antara? Apa itu di antaranya? Ikhfa, izhar, idgham, iqlab, terus yang lain. Ya, qala, mad tabi'i, mad jaiz, mad wajib dan lain sebagainya. Baca sehari melajari itu tidak bisa, harus berulang. Tapi tidak harus, memang menyesuaikan. Lalu bagaimana cara kita mengkiati seandainya kita punya aktivitas? Belajarlah masing-masing di rumah. Cukup mengulang-ulang. Mengulang-ulang. Jangan tahu huruf izhar we. Ada berapa huruf izhar? Nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Sebutkan. Izhar. Alif, ayo, panjang lamunan tuh mana? Kho, ain, ghin, terus, oke, 6 belum itu. Nah itu huruf izhar. Idgham, bukan ini. Ya waw mim nun lam ra. Bedanya apa? Kalau ya waw mim nun idgham bi ghunna, kalau lam dan ra idgham bila ghunna. Nah, ini tajwid. Nah, apa cak kalau mana ngomongnya? Cuman ketika prakteknya. Ayo. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Coba. A'antum. Huruf apa ada di situ? Nun mati bertemu dengan huruf ta. Nah, cuman biasa bacanya apa? Tidak mah itu. Antum katanya. Nah, ini karena tidak terbiasa. Cak baca Yasin. Yasin. Itu mat.
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Silahkan mau cepat boleh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Walaupun lambat atau cepat tetap benar bacaan sehingga mendapatkan kelancaran dalam membaca Al-Qur'an. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Apa itu artinya? Orang yang mahir dengan Al-Quran, orang yang lancar membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan taat. Nah, jadi malaikat itu tidak hanya mulia tetapi taat. Dan orang yang kemampuan membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata dan dia merasa kesulitan dalam membaca, itu juga mendapatkan 2 pahala. Tak itu terbata-bata. Jadi kalau bahasa dosen ngomong kena wong ini tak. Nah, berarti itu agak lemot ibaratnya tuh ya. Kalau bahasa main hari. Tapi jangan putus asa. Allah tetap melihat dan menilai. Mengapa? Ada lagi hadis yang lain menyatakan bahwa bacaan Al-Qur'an itu dia dinilai per huruf. Per huruf. Jadi bismillahirrahmanirrahim, atau baknya, ada sinnya, ada mimnya, tapi jangan dicatati. Baru tadarus one day one day one juz lah mulai ngelis paling dulu, baca yang paling terakhir. Jangan lupa baik. Nah, ya. Jadi pahalanya 1 huruf 1 pahala. Allah belum menilai kamu lancar apa tidak, tapi mau dulu membaca Al-Qur'an. Targetnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, sering saya ulang juga, mengaji di rumah itu pelan-pelan. Apa yang dikejar? Ya, kalaupun punya target 1 hari 1 juz, minimal 1 halaman itu yang pelan. Sisanya terserahlah nama mano basingnya. Niatnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan basingan sengaja Bu ya, lah berdosa pula. Ya. Maksudnya tuh niat kita tetap hari itu membaca Al-Qur'an, tapi jangan sengaja basing-basing, jangan sengaja sembarangan. Tapi niatkan 1 hari 1 halaman itu dengan sebenar-benarnya, tajwid, makharijul huruf yang kita bisa, yang kita sudah belajar. Percayalah, kalau ibu datang ke majelis ilmu, ketika ibu tahu kekurangan ibu, yakinlah ibu-ibu akan bertemu dengan ayat yang ibu sendiri susah dengan hurufnya. Misal, ada yang susah huruf alif, bertemu terus dengan huruf alif. Singgahnya lah bertemu alif lagi. Ada yang susah nyebut huruf shot terus. Ngapalah yang ku baca ini shot kalau nih sumum bukmun umyum fahum misalkan. Itu ada yang susah nyuruh huruf ha misalkan. Ketemu terus. Ya kerujuna ha bekho. Itu perhatikanlah ibu-ibu yang sering datang ke majelis taklim. Asal dapat jatah yang dibaca, itu pasti huruf yang aku susah. Artinya apa? Karena Allah itu kepengen ibu itu mengulangmu agar lancar dan benar. Ini tidaklah kapok, lah gerogin dulu, lah hingok nah lah sot pulo. Mak menyebut huruf sot ini. Nah lah ain pulo. Ada lagi huruf lam misal. Nah lah. Nah, padahal sebenarnya tujuannya adalah ini bacaan yang harus kubenarkan. Nah, di sini aku punya huruf kelemahan. Nah, seperti itu. Jadi semakin tahu kita kelemahan kita, makanya seharusnya kita introspeksi di diri. Nah, sikok lagi. Terkadang belajar ini kalau menari wong pacak, geleran menari dewek
nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Jangan merasa kesedek. Agak sini tidak ngaji lagi. Aman ibu-ibu depan nih memang sengaja ngaji baru sekali ini lagi hilang deh. Oke? Nah, sekarang maka dapat ilmunya. Apa tutuplah dulu Qurannya. Sudah Allah tadi. Kita belajar materi dulu hari ini. Sudah praktek tadi. Bagaimana cara membaca? Tadi kan tujuannya benar dan tidakkah sesuatu yang benar dan lancar itu kalau kita tidak sabar? Kuncinya sabar. Ngaji jangan cuman sekali ke majelis taklim, sekali seminggu. Ngajinya pas ngaji ke taklim baik, sampai rumah Quran disimpan. Nunggu Ramadan baru bekejar khotaman. Tidak Ramadan Quran dipojok. Bukan aku yang ngomong. Ya, bukankah kita punya HP biasanya Quran di apa tuh? Di bawah. Ya, ini mempermasalahkan Ustazah. Kalau Quran dibawa, kalau HP dibawa ke kamar mandi, ada Quran apa hukumnya? Bukan tentang hukum sekarang yang selalu banyak dicari ini. Dibaca atau tidak. Kalau ibu sudah tahu hukumnya, ya jangan dibawa lah. Tapi kalau seandainya ibu ke kamar mandi, tapi ternyata kamar mandi itu punya uang, ya dimbek uang apa itu? Mana kira-kira titip ke dulu? Kan begitu kira-kira. Nah, sekarang ini Al-Quran itu adalah mau atau tidak untuk kita baca. Masalah benar dan lancar itu harus sabar, bertahap. Apalagi kalau kita nih nenek lah tinggal 2 giginya, tinggal nenek lah tua giginya tinggal 2. Yang penting itu galak. Galak itu mau, bukan galak itu yang menakutkan. Mau. Ya, ini dah banyak bacaan kadang. Ya, tidak galak lagi aku ngaji, jadilah susah. Tidak boleh. Terus. Kenapa? Karena belajar itu tidak ada batasan umur. Kemauan yang punya batasan. Kapan malasnya? Ini ya. Jadi mengharapkan benar dan lancar adalah dengan sabar. Jangan terburu-buru, bertahap. Tidaklah sesuatu yang benar dan lancar itu tanpa dibenahi bertahap. Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Maka ilmu hari ini adalah ikuti tahapannya, ikuti dengan sabar sehingga nanti bacaan itu akan benar dan lancar. Baik, itu terima kasih. Secepat apapun, selambat apapun bacaan, utamakanlah tetap membawa tajwid. Ya, tadi sudah praktek Yasin tadi kan. Sekarang ganti surah Al-Baqarah ayat 1. Bedakan antara bacaan cepat dan lambat, tapi tetap bacaan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu lambat. Ya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Masih bertajwid tak? Masih. Nah, jangan cepat hilang galau, lambat juga tidak masuk dulu. Nah, ini susah. Nah, jadi benar sabar akan lancar. Nah, ya, pelan-pelan. Ya, niatkan ya Allah, aku membaca Al-Quran. Allah yang Maha mendengar, malaikat yang Maha mencatat. Enggak ada yang dikejar. Mengharapkan apa kita? Tidak ada kebaikan yang pahalanya lebih besar daripada mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah diukur tadi kan, pahala membaca Al-Quran 1 huruf 1 paha, bukan siko buku. Hari ini
kuno baca bismillahirrahmanirrahim mulai 1 ba 2 sin 3 mim mai benar Bu. Ayo ngalah ke tugas malaikat gitu ngaji. Nah ya, oke silahkan. Saya sudah paham sekali yang hadir di sini sudah tahu tajwid, ikhfa itu seperti apa, izhar itu seperti apa, ya iqlab, idgham, tinggal praktek. Terakhir khususnya ibunda. Ini ibunda ini pojok ini bagus bacaannya. Ya, tapi kadang kurang fokus. Makanya kalau ngaji itu fokus. Nengok ini ya. Bila perlu jangan dulu dibaca. Nengok itu ayat itu. Ditelitinya bukan jangan jeliti laki di rumah, jeliti Quran. Ya. Jeliti no. Tengok huruf apa itu. Oke. Batuk kali ya. Jadi semangat saya iya itu. Mana Bu? Waalaikumsalam. Mohon terik supaya mudah membedakan antara harokat bacaan. Misalnya fathah itu kasroh. Oh itu mat Bu. Jadi mat itu dipelajari banyak. Ada mat wajib, ada mat jaiz. Nah, yang umum paling banyak dalam Al-Qur'an itu mat tabi'i. Ya, mat tabi'i itu cirinya apa? Waw sukun, ya sukun dan ada alif. Ya itu mat tabi'i. Kalau bertemu dengan alif dia tanpa harokat, ya tanpa harokat loh ya, dia tidak dibaca, maka dia hukumnya mat tabi'i. Mat tabi'i alif puji kita tuh kan. Mat tabi'i bertemu dengan waw maka mat tabi'i waw yang sering diajarkan kan. Tapi secara umum itu mat tabi'i. Nah itu khusus untuk panjang bacaan. Jadi huruf makanya tadi tajwid tahapannya. Mana huruf yang paling sering itu biasanya mat. Ada waw sukun, ada ya sukun, ada alif tidak berharokat. Ya, wa amma.